Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana nih kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Gimana nih video yang kemarin-kemarin? Sudah ditonton belum? Bagi yang belum, boleh disaksikan dan tonton langsung di podcast Matic SMK Al Asia bersama saya, Misika. Oke, kalau yang biasanya kita berbincang-bincang langsung kepada siswa-siswi, nah kali ini kita akan berbincang-bincang kepada salah satu guru di sekolah kita. Nah, buat kalian saksikan langsung karena pastinya di sini banyak informasi-informasi penting untuk kalian. Bagi kalian yang merasa galau dan bingung mengenai kepribadian dan pertemanan atau masih bingung mengenai karir kedepannya setelah lulus, boleh disaksikan langsung. Mari kita simak bareng-bareng ya. Oke, sebelumnya selamat datang Miss Endah. Selamat datang Miss. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, kita langsung aja ya Miss ya, berkenalan langsung dengan audiens. Boleh dikenalkan langsung? Halo, perkenalkan nama saya Miss Endah. Saya adalah salah satu guru BK yang ada di SMK Al Asia. Kebetulan saya diberikan kesempatan untuk menjadi guru BK khususnya di kelas 10. Untuk sekedar informasi ya Miss, di sekolah kita ini di setiap tingkatannya memiliki guru BK yang berbeda-beda. Untuk yang di kelas 10 kebetulan itu dengan saya sendiri, untuk di kelas 11 itu dengan Miss Hawa, dan untuk yang di kelas 12 itu dengan Ibu Ida Damayanti. Oke, jadi gini ya, hari ini tuh kita akan membahas mengenai kebekaan dan kita akan sharing-sharing yang berkaitan dengan bimbingan konseling. Oke, sebelumnya Miss, gimana nih perasaannya menjadi guru BK selama di sekolah ini nih? Oke Miss, kalau misalnya ditanya perasaannya seperti apa, alhamdulillah senang-senang aja ya Miss, karena saya merasa lebih berguna aja untuk orang lain. Meskipun nih Miss, di setiap hari itu yang datang ke ruang BK itu bisa lebih dari 1 sampai 2 orang siswa, dan tentunya dengan permasalahan yang berbeda dan tingkat kesulitannya juga berbeda, tapi rasanya alhamdulillah senang-senang aja. Berarti kalau misalkan boleh dijelaskan sedikit Miss, BK itu apa? Mungkin ada beberapa dari siswa-siswi kita masih bingung, BK itu bimbingan konseling itu seperti apa? Oke, BK sesuai dengan namanya, mungkin udah banyak yang tahu ya, BK itu singkatan dari bimbingan konseling. Jadi biasanya dilakukan oleh seorang guru terhadap siswa. Dengan kata depannya di situ ada bimbingan. Bimbingan itu adalah proses membimbing. Jadi nanti kita yang mengarahkan siswa-siswi mereka mau masuk jurusan apa atau mereka mau kemana nantinya. Sedangkan yang kedua itu ada konseling. Jadi konseling itu lebih ke teknik-teknik bagaimana sih cara kita menyelesaikan suatu permasalahan. Misalnya ada siswa A yang memiliki permasalahan, jadi nanti kita yang menentukan teknik-teknik seperti apa sih, atau formulanya itu seperti apa, bahkan dosisnya itu seberapa nih yang akan kita berikan kepada siswa sesuai dengan masalahnya apa. Oke, berarti tidak jauh beda dengan dokter ya Miss ya? Iya betul. Mungkin kalau dokter itu lebih ke medis, tapi kalau bimbingan konseling ini lebih ke siswa yang ada di sekolah ya, pendidikan ya, intinya seperti kalau itu. BK itu biasanya memang adanya di pendidikan. Oke, berarti kalau boleh tahu ada apa aja sih di BK itu? Ada apa aja di BK itu, nanti kalian itu akan diarahkan ke dalam 4 hal nih. Yang pertama itu ada pribadi, yang kedua itu ada belajar, yang ketiga ada karir, dan yang keempat itu ada sosial. Boleh saya jelaskan Miss? Boleh Miss. Jadi untuk yang pribadi itu lebih ke cara pengembangan siswa atau rasa percaya diri siswa. Jadi misalnya nih ada siswa A yang merasa kurang percaya diri, jadi nanti tugas kita untuk mengarahkan mereka untuk menemukan rasa percaya diri siswa tersebut. Yang kedua itu ada belajar. Belajar itu lebih ke kesulitan belajar siswa. Jadi nanti kita yang membantu mereka untuk bagaimana sih teknik yang seperti apa sih yang cocok dengan siswa tersebut. Yang ketiga itu ada karir. Karir ini lebih ke menentukan mereka ini ingin tujuannya kemana sih, atau mereka ini ingin jurusannya apa sih nantinya, dan itu pun sesuai dengan kemampuan dan keinginan mereka Miss. Nah yang keempat itu ada sosial. Yang seperti yang kita tahu ya Miss, sosial itu lebih menjurus kepada pertemanan.
Nah, selain 4 bimbingan tadi, ada juga layanan. Nah, layanan ini di BK itu ada bimbingan klasikal. Bimbingan klasikal itu maksudnya guru datang ke kelas, setelah itu guru memberikan suatu pemahaman atau tema terhadap siswa. Selain layanan, ada lagi nih Miss, banyak nih Miss. Banyak juga ya. Jadi selain layanan, ada juga konseling. Konseling itu bisa dilakukan sendiri maupun kelompok. Jadi BK itu nggak hanya di kelas ya, berarti betul. siswa juga bisa secara sukarela untuk datang ke BK langsung gitu ya, untuk membicarakan permasalahannya mungkin. Ya. Nah, berarti fungsi BK itu untuk apa? Fungsi BK atau keberadaan BK di sekolah itu memiliki beberapa fungsi ya. Yang pertama itu ada fungsi pemahaman. Di sini maksudnya fungsi pemahaman tersebut adalah bagaimana sih cara kita merespon siswa agar siswa tersebut nyaman dan percaya sama kita. Jadi mereka nggak sungkan lagi untuk cerita sama kita. Nah, yang kedua itu ada fungsi pendidikan nih. Fungsi pendidikan ini lebih mengarah kepada mereka tuh nantinya akan kita bimbing mau masuk jurusan apa yang sesuai dengan tujuan mereka. Yang terakhir ada fungsi penyelesaian. Sesuai dengan namanya, berarti kita di sini tugasnya untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada di setiap siswa. Berarti kalau misalkan ini ya Miss ya, kan maaf ya sebelumnya gini, karena ada beberapa saya pernah mendengar ada beberapa siswa yang menjudge BK itu negatif. Contoh seperti ini, BK itu galak, ada yang berbicara seperti itu, ada juga yang seakan-akan BK itu menyeramkan. Nah, jadi mereka itu berpikir kalau siswa yang ke BK itu adalah siswa-siswa yang bermasalah. Nah, faktanya seperti apa itu, Miss? Sebenarnya enggak kok Miss, guru BK itu sebenarnya baik-baik semuanya. Nah, untuk di faktanya sendiri di lapangan, itu kita harus bisa menjadi sahabat siswa. Jadi ketika ada siswa yang punya masalah atau mengalami masalah, kita tidak boleh langsung menghakimi Miss. Jadi tugas kita itu harus merangkul mereka kembali atau mengarahkan kembali ke jalan yang benar atau jalan yang lurus nih. Jadi kita itu harus merangkul dan kita juga harus bisa membangun kepercayaan antara guru BK tersebut terhadap murid. Oke. Terus kemarin juga sempat viral juga nih ya, kalau nggak salah itu ada salah satu siswa dia curhat ke guru BK gitu. Tapi ternyata mereka curhatannya itu disebarluaskan oleh guru BK-nya dan disebarluaskannya itu ke guru-guru lain dan dijadikan bahan olok-olokan. Nah, itu kan sempat viral tuh di medsos seperti TikTok. Nah, itu menurut Miss Enda seperti apa? Itu kemana sempat viral ya Miss? Iya, betul. Oke, untuk kasus yang seperti itu seharusnya tidak boleh terjadi ya. Karena di BK itu terdapat asas-asas Miss. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Nah, sesuai dengan namanya, asas kerahasiaan, jadi kita itu harus memahami betul kepada siapa saja kerahasiaan tersebut itu bisa dibagi. Dan itu pun harus dengan persetujuan siswa Miss. Jadi kita nggak boleh asal membagi kerahasiaan tersebut. Dan itu pun tujuannya untuk membantu menyelesaikan masalah pada siswa. Yang kedua ada asas keterbukaan. Jadi kami harap siswa-siswa yang datang ke BK itu benar-benar mereka cerita apa adanya. Jadi ketika mereka datang ke kami, jangan pernah berbohong karena cerita kalian yang benar itu akan membantu kami untuk menyelesaikan permasalahan kalian. Dan yang terakhir itu ada asas kesukarelaan. Sesuai dengan namanya ya Miss, sukarela itu berarti tanpa ada paksaan. Jadi kami sangat menunggu sekali Miss siswa-siswi yang datang ke kami itu benar-benar murni keinginan mereka. Jadi tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Oke. Berarti kan kalau untuk di sekolah ini nih, ya kita tahu ya siswa-siswi itu lumayan banyak ya Miss ya, sekitar ya mungkin ada 800-900 mungkin ya, sekitar dengan jumlah segitu kan kita tidak mungkin ya Miss ya anak-anak dengan sukarela datang. Berarti kan mau nggak mau kita juga harus ke kelas-kelas. Nah di sini juga kan berarti butuh bantuan-bantuan dari pihak-pihak tertentu ya Miss ya. Itu kira-kira kolaborasinya dengan siapa saja? Sebenarnya kalau kita bahas tentang kolaborasi, BK itu sebenarnya fleksibel. BK itu bisa berkolaborasi dengan siapapun.
Misalnya tentu saja dengan wali kelas. Yang kedua dengan kesiswaan juga bisa, dengan teman bisa, dan dengan orang tua murid. Jadi sebenarnya itu tergantung masalahnya atau kasusnya seperti apa, jadi nanti kita bisa ambil tindakan untuk berkolaborasi dengan siapa. Jadi untuk para siswa-siswi khususnya di SMK Al-Asiyah, ayo manfaatkan layanan BK yang ada di sekolah. Jadi jangan takut lagi untuk pergi ke ruang BK ya. Oke, terima kasih Miss. Berdasarkan pernyataan dari Miss Endah, kita berarti sekarang harus mengetahui bahwa BK itu tidak semenyeramkan apa yang kalian pikirkan. Justru BK ini akan menjadi jalan keluar kalian ketika kalian memperoleh masalah atau membutuhkan pertolongan dari segi kepribadian kita. Jadi hayo, jangan takut, jangan tertutup. Nanti Miss Endah akan membantu. Selain Miss Endah tadi kalau nggak salah ada Miss Hawa juga, BK kelas 11, kemudian ada Bu Ida. Kalau untuk masalah kerahasiaan, tenang, Miss Endah, Bu Ida, dan Miss Hawa akan menjaga kerahasiaan tersebut. Jadi jangan takut buat kalian semua. Oke, mungkin cukup ya Miss ya. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu di acara podcast kami. Next, kalau ada podcast lagi, saya mengundang Miss Endah, boleh? Oh boleh, dengan senang hati. Kalau diundang nanti saya akan datang lagi Mas ya. Oke, siap. Nanti kita cari materi yang berbeda lagi. Yes. Terima kasih Miss Endah sebelumnya. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah menyaksikan podcast kami. Mungkin cukup podcast kita hari ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menyaksikan podcast Matic SMK Al-Asiyah. Kita berjumpa lagi untuk lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.